Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara penggunaan looping atau perulangan for, while, dan do while. Yang pertama langsung saja ke perulangan for. Yang pertama itu ada main. Pada flowchart itu ada main, itu menandai titik awal eksekusi program. Yang kedua gitu kita deklarasikan 3 variabel bilangan bulat yang akan menyimpan hasil penjumlahan atau sum, batas perulangan atau n, dan variabel perhitungan yaitu counter. Selanjutnya penugasan berfungsi untuk menetapkan nilai awal pada variabel sum. Nilai awalnya yaitu 0. Yang selanjutnya masukkan atau input. Nah, selanjutnya yaitu inti logika, yaitu memulai perulangan. Nah, program akan menjelaskan langkah-langkah di dalamnya. Dimulai dari counter itu sama dengan 1 hingga mencapai nilai n. Selanjutnya yaitu akumulasi atau perhitungan. Nah, ini adalah aksi yang terjadi dalam setiap putaran perulangan. Nah, nilai counter saat ini itu ditambahkan dengan sum dan hasilnya disimpan kembali ke sum. Selanjutnya yaitu output atau akhir. Nah, setelah perulangan selesai, ketika counter telah melewati n, nah program menampilkan nilai akhir dari sum. Setelah flowchart selesai, kita bisa run di situ. Di situ kita diminta untuk menginput nilai ya. Saya di situ input 5 dan hasilnya itu 15. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke NetBeans untuk mencoba apakah source kodenya itu bisa berjalan atau tidak. Di situ saya membuat project baru, lalu saya beri nama perulangan. Kita bisa tempel saja karena tadi sudah di copy ya. Kita tempel di bagian bawah package perulangan. Lalu kita rename. Setelah di run, kita input nilai dan nanti akan keluar outputnya. Selanjutnya kita mencoba menggunakan perulangan while, yaitu yang pertama kita mendeklarasikan 2 variabel bilangan bulat, yaitu yang pertama angka untuk menginput saat ini dan total untuk menyimpan hasil penjumlahan. Keduanya sama-sama menggunakan tipe data integer. Selanjutnya kita inisialisasi, yaitu penugasan itu untuk menetapkan nilai awal pada variabel total, yaitu nilai awalnya 0. Selanjutnya itu ada output, itu berfungsi untuk menampilkan instruksi kepada pengguna. Di situ kita tuliskan masukkan angka 0 untuk berhenti. Setelah output kita beri input ya, yaitu program meminta dan menerima input angka pertama dari pengguna. Yang selanjutnya itu keputusan, yaitu kondisi perulangan atau inti logika, itu memeriksa apakah angka yang dimasukkan tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu di jalur true atau jalur yang benar itu kita akumulasikan jika angka sama dengan atau 0. Nah, angka tersebut dijumlahkan ke total. Nah, setelah kita akumulasikan, di situ ada output, itu kita menampilkan instruksi lagi seperti yang output di atas. Kita tuliskan masukkan bilangan 0 untuk berhenti. Selanjutnya itu ada input, itu meminta dan menerima angka berikutnya. Jalur kemudian kembali ke simbol keputusan. Nah, yang terakhir itu pada jalur false, itu kita ada output jika angka itu sama dengan 0, maka perulangan berhenti. Program akan menampilkan hasil akhir penjumlahan.
Nah, setelah flowchartnya selesai, kita bisa run di situ. Kita input. Ketika kita input bilangan selain 0, itu program akan meminta kita untuk menginput angka lagi gitu. Selanjutnya kita masuk ke NetBeans. Di situ kita bisa mencoba untuk menjalankan source kodenya apakah berjalan atau tidak. Nah, setelah di run itu hasilnya seperti itu ya. Jadi akan dijumlahkan angka-angka yang setelah kita masukkan, setelah kita input itu akan dijumlahkan. Selanjutnya kita mencoba perulangan dual. Yang pertama kita mendeklarasikan variabel konfirmasi bertipe data string untuk menyimpan jawaban dari pengguna. Selanjutnya itu ada output, itu kita menampilkan pesan awal bahwa program telah dimulai. Selanjutnya juga ada keluaran juga atau output, itu menampilkan pertanyaan kepada pengguna. Di situ dituliskan lanjutkan y kecil atau y besar untuk ya, dan karakter lain itu untuk keluar. Selanjutnya itu ada input konfirmasi, yaitu program menunggu dan menerima masukan karakter dari pengguna. Jadi kita diminta untuk menginput berupa karakter pada program itu. Selanjutnya yaitu keputusan atau kondisi perulangan, yaitu inti logika. Program memeriksa jika kondisi benar, program kembali ke langkah keluaran dan menjalankan perulangan berikutnya. Yang terakhir itu ada output. Jika kondisi salah atau pengguna memasukkan huruf selain Y atau Y kapital, maka perulangan akan dihentikan dan program menampilkan pesan selesai. Selanjutnya setelah flowchart selesai, kita bisa run di situ. Kita masukkan huruf selain Y, maka program akan selesai. Apabila sebaliknya itu program akan terus berjalan dan meminta kita menginput huruf selain Y. Yang terakhir kita bisa masuk ke NetBeans dan kita mencoba source kodenya apakah berjalan atau tidak. Caranya sama seperti sebelumnya. Setelah itu kita run, maka di situ ada perintah agar kita menginput nilai gitu. Itu adalah sedikit tutorial dari aku. Thank you for watching.